Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putragito, NIM 19064010, Program Studi D3 Teknik Listrik, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membahas tentang sistem grounding penangkal petir untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah praktikum pengaman peralatan dan pembumian. Grounding system atau grounding penangkal petir adalah suatu perangkat instalasi yang berfungsi untuk melepaskan arus petir ke dalam bumi. Dalam kegunaannya ialah untuk melepaskan aliran muatan arus petir. Material grounding penangkal petir atau anti petir dapat berupa batang tembaga lempeng tembaga atau kerucut tembaga. Semakin luas permukaan material grounding penangkal petir atau anti petir yang ditanam ke tanah, maka resistan akan semakin rendah atau semakin baik. Yang kedua, batas resistan pada sistem grounding. Nilai standar mengacu pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUEL 2000, yaitu kurang dari atau sama dengan 5 ohm. Dijelaskan bahwa batas nilai sebesar 5 ohm merupakan nilai maksimal atau batas tertinggi dari hasil resistan pembumian yang masih bisa ditoleransi. Nilai yang berada pada rank 0 ohm sampai 5 ohm adalah nilai aman dari suatu instalasi pembumian atau grounding. Nilai tersebut berlaku untuk seluruh sistem dan instalasi yang terdapat pada pembumian atau grounding di dalamnya. Selanjutnya, aspek yang mempengaruhi sistem grounding. Untuk mencapai nilai tahanan sebaran tersebut, tidak semua area bisa terpenuhi karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu 1. Kadar air. Bila air tanah dangkal atau penghujan, maka nilai tahanan sebaran mudah didapatkan sebab sela-sela tanah mengandung cukup air bahkan berlebih, sehingga konduktivitas tanah akan semakin baik. Yang kedua, mineral atau garam. Kandungan mineral tanah sangat mempengaruhi tahanan sebaran atau resistan, karena semakin berlogam dan bermineral tinggi, maka tanah semakin mudah mengantarkan listrik. Yang ketiga, derajat keasaman. Semakin asam pH atau pH kecil dari 7 tanah, maka harus listrik semakin mudah dihantarkan. Begitu pula sebaliknya, semakin basah pH tinggi atau pH besar dari 7 tanah, maka arus listrik sulit dihantarkan. Ciri tanah dengan pH tinggi yaitu biasanya berwarna terang, misalnya bukit kapur. Yang keempat, tekstur tanah. Untuk daerah yang bertekstur pasir dan berpori porous akan sulit untuk mendapatkan tahanan sebaran yang baik, karena jenis tanah seperti ini air dan mineral akan mudah hanyut dan tanah mudah mengering. Selanjutnya, bentuk-bentuk grounding system. Yang pertama, single grounding, yaitu dengan menancapkan sebuah batang logam atau pasah, biasanya dipasang tegak masuk ke dalam tanah. Ada juga yang menggunakan pipa galvanis yang di dalamnya diisi dengan kabel BC, kemudian dihubungkan dengan kabel penyalur petir melalui bak kontrol. Yang kedua, parallel grounding. Bila sistem single grounding masih mendapatkan hasil kurang baik, maka perlu ditambahkan material logam arus pelepas ke dalam tanah yang jarak antara batang logam atau material minimal 2 meter dan dihubungkan dengan kabel BC atau BCC. Penambahan batang logam atau material dapat juga ditanam mendatar dengan kedalaman tertentu, bisa mengelilingi bangunan membentuk cincin atau cakar ayam. Kedua teknik ini diterapkan secara bersamaan dengan acuan tahanan sebaran atau resistan kurang dari 5 ohm setelah pengukuran dengan air tester ground. Selanjutnya, maksimal grounding. Maksimum grounding yaitu dengan memasukkan bahan grounding penangkal petir dalam bentuk lembaran tembaga yang diikat oleh kabel BC, serta dengan penggantian air tanah pada titik grounding. Teknik pembuatan grounding penangkal petir seperti ini merupakan cara yang paling baik, akan tetapi konsekuensinya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Berikut ini adalah gambar bentuk dari sistem grounding, yaitu single grounding, parallel grounding, dan maximum grounding. Radius proteksi penangkal petir. Radius penangkal petir tidak hanya berdasarkan kapasitas rata-rata yang tercantum dalam tabel.
Radius perlindungan sebuah terminal unit penangkal petir elektrostatis juga sangat tergantung pada posisi penempatan dari atas bangunan. Semakin tinggi letak posisi terminal petir, maka akan menghasilkan jarak perlindungan yang semakin besar. Bila sebuah wilayah memiliki intensitas sembaran petir yang sangat tinggi, misalkan di daerah pegunungan atau daerah berbukit, maka standar kinerja radius proteksi penangkal petir harus dinilai 80% dari kinerja optimal, karena akan ada waktu singkat atau jeda pendek untuk mengisi ulang kapasitor. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.